Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit. Hewan buas seringkali dijauhi manusia karena dianggap berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Namun, meski predator-predator ini tidak memiliki akal, tapi ternyata ada saja yang bisa bersahabat karib dengan manusia. Hewan-hewan ini seolah-olah dapat merasakan kasih sayang tuannya, hingga menjadi sangat jinak. Meski begitu, bagi kita yang melihatnya, tentu saja tetap bisa bikin merinding. Berikut ini 7 manusia yang bersahabat dengan hewan buas. Michael Jamison. Michael Jamison, seorang pria Afrika Selatan, mengadopsi 2 harimau Siberia yang berusia 7 bulan. Michael memelihara 2 hewan buas itu di rumahnya di daerah Brakpan, Johannesburg. Harimau Siberia itu diberi nama Ozzy dan Enzo. Keduanya dipelihara bersama 15 ekor anjing peliharaannya. Semua hewan itu hidup akur walaupun berbeda jenis. 2 harimau peliharaan Michael ditempatkan dalam kandang khusus, tetapi mereka tetap bisa bebas menjelajahi seisi rumah. Saat masih bayi, Enzo sering tidur satu ranjang dengan Michael dan punya tempat makan seperti kucing. Sedangkan Ozzy sejak kecil harus mendapatkan perawatan karena dia diselamatkan saat mengalami cacat kaki akibat kekurangan nutrisi. Kondisi Ozzy saat ini jauh lebih baik. Ozzy lebih tua dari Enzo, keduanya sangat akrab. Seringkali Enzo mengikuti kemanapun Ozzy pergi di dalam rumah. Michael memperlakukan keduanya dengan sangat baik, memanjakan mereka dengan bermain dan membelai tubuh mereka. Ozzy dan Enzo biasanya bermalas-malasan di atas sofa, memeluk Michael, mendapatkan susu yang cukup, bahkan berkeliaran di dapur. Bisa dikatakan mereka adalah harimau buas yang lucu dan manja. Cheeto dan Pocho. Persahabatan keduanya telah terjalin kurang lebih selama 20 tahun. Keduanya adalah seorang pria asal Costa Rica bernama Cheeto dan seekor buaya besar yang diberinya nama Pocho. Kisah keduanya viral karena dianggap sangat tidak wajar, tidak biasa terjadi, dan sangat berisiko. Meski begitu, Pocho tak pernah menyakiti Cheeto. Walaupun ia adalah seekor buaya yang dikenal ganas, buas dan mematikan. Ia bisa menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah sahabat yang baik, bahkan melindungi Cheeto. Dari beberapa laporan yang ada, awal mula persahabatan ini terjadi secara kebetulan. Suatu hari, Cheeto menemukan Pocho di Sungai Parasmina dengan luka tembak parah di kepalanya. Rupanya, Pocho ditembak oleh petani setempat karena dianggap hendak melukai sapi-sapinya. Simpati terhadap Pocho yang nyaris mati, Cheeto pun membawa Pocho pulang ke rumahnya. Pria tersebut mengobati luka Pocho dan memastikan bahwa ia akan sembuh. Cheeto juga rutin memberi makan Pocho, menemaninya tidur, dan memperlakukannya dengan sangat baik serta tulus. Setelah Cheeto pulih, Pocho pun melepaskannya kembali ke alam liar. Namun, betapa kagetnya Cheeto karena keesokan harinya buaya tersebut datang kembali ke rumahnya. Dari sinilah pria tersebut mulai menjalin persahabatan dengan Pocho. Sedikitnya butuh waktu hingga 8 tahun bagi Cheeto untuk benar-benar menjinakkan buaya yang pernah ditolongnya dan memberanikan diri berenang bersamanya di sungai dekat rumahnya. Persahabatan keduanya kemudian menjadi viral dan menjadi tontonan warga setempat maupun para turis yang datang ke kampungnya. Persahabatan keduanya berjalan setidaknya selama 20 tahun. Namun sayang, pada tahun 2011 lalu, Pocho mati. Buaya tersebut mati secara alamiah karena usianya sudah cukup tua, yakni 50 tahun. Pocho dimakamkan di kampung tempat tinggal Cheeto. Eric LeBlanc. Seorang ayah di Amerika Serikat membiarkan anak-anaknya bermain dengan ular sanca batik sepanjang 19 kaki atau 6 meter yang menakutkan. Eric yang berusia 43 tahun mengatakan bahwa dia senang anak-anaknya membungkus diri mereka
dengan ular yang mematikan. Bahkan putranya yang berusia 4 tahun digigit salah satu hewan peliharaannya tidak membuatnya kesal. Eric, pemilik toko reptil dari California ini, bersikeras bahwa anak-anaknya aman di sekitar hewan. Dia telah membawa pulang binatang termasuk ular dan kadal besar seperti komodo ke rumahnya setelah tokonya mengalami kebakaran, membuat reptil-reptilnya itu tidak punya tempat tinggal lagi. Mereka sekarang berbagi ruang dan waktu bermain dengan reptil itu. Salah satu teman bermain favorit mereka adalah Serbi, piton besar dengan panjang 19 kaki atau hampir 6 meter. Predator berotot tidak berbisa, tetapi memiliki gigi besar dan dapat meremukkan mangsanya dengan lilitan yang sangat kuat. Dia bisa dengan mudah memakan seorang anak, tapi Eric bersikeras dia tenang dan aman. Dia berkata, jelas semakin besar ular, semakin besar giginya. Jadi itu berbahaya, tapi anak-anaknya sangat senang. Bunny Hunt. Seorang nenek yang berusia 62 tahun yang tinggal dengan 3 hewan besar yang berbahaya di rumahnya di Texas. Bunny berbagi hidupnya dengan 2 beruang grizzly dewasa dan harimau benggala. Dia menghabiskan berjam-jam berinteraksi dengan predator ini setiap harinya dan memberi mereka makan dengan kue, marshmallow, dan es krim, seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan biasa. Harimau itu diberikan kepadanya sebagai hadiah ketika dia masih kecil. Tetapi beruang kerikil dan Bambam datang ke dalam hidupnya dengan cara yang berbeda. Suatu hari, dia melihat anjing hitamnya diikuti oleh apa yang dia pikir adalah 2 anjing lagi. Tetapi ketika mereka semakin dekat, dia menyadari bahwa mereka adalah beruang grizzly dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dan Snyder. Bagi beberapa orang, passion menjadi sebuah hal yang harus diwujudkan, bahkan jika mesti mengorbankan segalanya, termasuk harta, pekerjaan, dan mesti keliling dunia hingga ke Afrika. Dan Snyder salah satu di antaranya, pria asal Swiss berusia 26 tahun yang dulunya bekerja sebagai financial planner. Ia rela meninggalkan karirnya yang cemerlang dan menjual seluruh harta bendanya untuk traveling ke Afrika Selatan dan menyelamatkan satwa liar. Beberapa tahun yang lalu, Dan memutuskan untuk melepaskan semua yang ia miliki dan mengejar passionnya, yaitu menyelamatkan binatang. Seluruh uang yang Dan dapatkan setelah resign, ia manfaatkan untuk membiayai perjalanannya ke Afrika Selatan, kemudian mendirikan penangkaran satwa liar seluas 300 hektar. Penangkaran itu kemudian diurus oleh klub pecinta binatang yang ia miliki, yang bernama Hakuna Mipaka. Hakuna Mipaka merupakan sebuah ungkapan bahasa Saiwali yang berarti tanpa batas dalam penangkaran tersebut. Dan menyiapkan kawasan yang berbeda dan terpisah bagi seluruh hewan yang ditampung, seperti zebra, impala, hyena, singa, dan sebagainya. Cody Antle. Berternak harimau mungkin ini kedengaran mengerikan bagi sebagian orang, namun tidak bagi Cody Antle, pria kelahiran Salinas, California, Amerika Serikat pada 11 Januari 1990-an ini. Cody justru menjadikan harimau sebagai sahabatnya. Ia membesarkan harimau sejak hewan-hewan bertaring itu kecil di taman safari milik ayahnya, Pak Havan Antle. Sang ayah merupakan pendiri sekaligus direktur di taman safari itu. Harimau dengan stigma buas dan liar berubah jadi hewan jinak yang menyenangkan saat bersama Cody. Tak jarang masyarakat menjuluki Cody sebagai The Real Tarzan. Profesinya sebagai konservan satwa liar di Myrtle Beach, safari milik ayahnya membuat masyarakat tertarik mengikuti kehidupan Cody di media sosial. Ia bahkan kini memiliki jutaan pengikut di sosial media miliknya. Tarzan di dunia nyata, begitulah ia disapa.
memiliki kedekatan yang sangat erat dengan hewan-hewan seperti harimau, gajah, dan simpanse. Cody bahkan sering berpelukan dengan hewan-hewan ini. Komitmen Merah Beach Safari di Amerika Serikat yaitu menjaga kelestarian harimau yang sangat serius. Pihak safari bahkan ikut berkontribusi membiayai dan menjaga melestarikan harimau Sumatera di Indonesia melalui kerjasamanya dengan Forum Konservasi Leuser di Provinsi Aceh. Kevin Richardson. Manusia dan hewan, dua hal tersebut merupakan dua hal yang tak dapat terpisahkan. Hewan sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jinak dan buas. Kisah manusia yang lengket dengan hewan jinak mungkin sering sobat dengar, bahkan sobat rasakan sendiri. Namun kisah manusia dengan hewan buas nampaknya sangat jarang terjadi, kecuali manusia itu adalah pawangnya. Kevin Richardson menjadi salah satunya. Kecintaannya pada hewan membuat pria 41 tahun asal Afrika Selatan ini menjadi bagian dari mereka. Bercengkerama dengan singa, baik jantan ataupun betina, bukan lagi hal menakutkan baginya. Meski mengancam nyawa, namun hal itu bukan momok baginya. Dari sekian banyak hewan buas yang ada, Richardson memang lebih suka untuk mengurus singa. Bahkan, pria yang sudah 16 tahun aktif bersama hewan rimba ini menjadi bapak bagi 32 singa yang telah diselamatkan oleh dia dan timnya.